kembali lagi di channel YouTube Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya keluar dari studio buat datang ke suatu wilayah di Jagakarsa untuk mencicipi kuliner khas Minang, silomak. Nah, kenapa saya penasaran dengan kuliner ini? Karena kuliner ini katanya viral nih di daerah Jagakarsa. Nah, saya akan pesan beberapa menu. Yuk kita cobain ke dalam sambil kita nanti lihat juga proses masaknya. Oke pemirsa, saya sudah ada di kawasan Jagakarsa, tepatnya di Rumah Pohon Jagakarsa. Nah ini saya sudah ada di kedai masakan Minang yang namanya Silomak. Saya penasaran nih, di sini menunya apa aja sih dan rasanya seperti apa? Karena kalau saya ngeliat di media sosial tuh katanya enak-enak nih. Nah saya ingin mencicipi langsung dan ingin menikmati sensasi makan masakan Minang. Sekaligus saya juga nanti bakal ngobrol-ngobrol nih dengan ownernya Silomak buat nanya-nanya tentang kedai ini. Terus gimana sih cara beliau merintis karir hingga akhirnya membangun kedai Silomak ini. Ikuti terus video selanjutnya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama owner dari Silomak, Ranti. Halo Ran. Halo, Kano. Thank you loh, kita udah boleh berkunjung ke sini. Terima kasih sudah dikunjungi. Boleh nggak aku lihat-lihat menunya? Biar nanti aku beli. Boleh, Mbak. Oh iya, makasih. Oh ini Silomak. Ranti, tolong kasih tahu saya, kira-kira makanan apa sih yang spesial di Silomak ini? Di Silomak itu khasnya itu ada dendeng renyah lado merah. Oke. Nah, kalau dendeng khas Silomak itu beda sama tempat lain. Dendengnya itu lebih crispy. Dia itu nanti disajikannya sama kentang, sama telur puyuh, dengan tambahan sayur. Sayurnya itu kita bikin sayur daun singkong kecombrang. Rasanya khas Sumatera pokoknya. Lalu ada nasi goreng. Ini khas dari Silomak karena banyak peminatnya ini. Nasi goreng. Lalu ada Mas Kano udah pernah nyoba soto Minang belum? Oh, belum pernah. Belum pernah. Oh, iya. Nanti cobain soto Minang. Sama mungkin ini, mie tahu. Kalau mie tahu sudah pernah dengar? Belum pernah juga. Belum pernah juga. Dan baru tahu kalau ada mie, ada tahunya. Oh gitu. Hanya ada di sini kayaknya. Nanti cobain perpaduan mie sama tahu sama kuah kacang di Silomak. Menarik tuh pemirsa. Oke. Sama ini mungkin Mas Kano tuh harus coba talua barendo. Talua ada telur berarti ya? Talua itu telur. Oh, Bahasa oke. Padangnya telur itu talua. Oke. Sama minuman ada teh talua. Teh talua, Ya. teh telur berarti? Ya, betul. Waduh, menarik tuh. Teh telur ini kita pakai telur ayam kampung, tapi bagian kuningnya saja. Oke. Ya, nanti dicobain Oke. rasanya. Ya pemirsa, saya mau pesan dulu. Semoga saya bisa nyicipin semuanya karena ini banyak nih rekomendasinya. Wow, ini di depan saya sudah banyak sekali menu-menu yang disajikan di Silomak ini. Ini ada berapa jenis menu nih Ranti? Kalau bisa dikasih tahu. Ini ada 5 menu makanan. Apa aja? Ini apa nih? Kalau ini namanya dendeng renyah. Nah, dendengnya itu nanti Mas Kano cobain, Iya. lebih renyah. Lebih renyah ya? Iya, Oke. jarang ada rumah makan Padang yang serve yang kayak gini. Oke. Coba Kalau ini nanti. nasi goreng? Kalau ini nasi goreng Minang. Nasi goreng Minang. Ini soto. Ini ada soto Minang. Soto Minang. Yang ini mie tahu Padang. Tahu Padang. Ya. Ini Dan ini talua barendo. telur bareng. Ya, dan ini ada teh talua. Oke. Dia ada beberapa lapisan. Ini ada telurnya, ada teh, sama ada susunya. Susu Mungkin, kental manis. saya boleh nyoba minum dulu kali ya. Silahkan coba. Saya baru pertama kali nih nyobain teh tahu. Ini diaduk dulu atau gimana nih? Mas Cokano mungkin boleh nyobain dulu di atasnya. Ini kayak kembang gula gitu loh rasanya. Oh. Kalau terlalu manis nanti diaduk. Cobain Coba dulu. pemirsa ya.
Rasanya tuh kayak telur, ada teh, dan ada manis-manisnya. Diaduk boleh. Jadi ini bahannya apa aja, Ti? Kalau ini bahannya ada kuning telur, telurnya telur ayam kampung tadi. Biasanya kita kocok sampai mengembang. Ya. Nanti kita tambahkan teh. Tehnya itu agak pekat ya, untuk menetralisir amis dari telurnya. Nanti karena tehnya itu mendidih dan pekat, nanti telurnya itu matang, kena panas ya. Jadi ini emang termasuk jarang ya ada teh dipadukan dengan telur. Telur ya. Kenapa mesti telur kampung? Kalau telur ayam kampung tuh biar rasanya lebih beda sama telur ayam biasa. Iya. Beberapa kalau di Padang itu ada yang pakai telur bebek, variasi sih sebenarnya. Cuman karena di sini lebih gampang nyarinya telur kampung, mana Ayam telur kampung kampung, yang pakai ya. iya. Oke, ini menarik. Ini biasanya cocoknya panas atau dingin, Ti? Biasanya panas sih. Tapi beberapa orang ada yang nyobain dingin pakai es batu biasanya. Oh gitu. Iya. Dan ini cocok diminum kapan aja ya? Ya benar. Pagi, siang, Sore. malam cocok ya. Oh. Biasanya di Padang itu bapak-bapak sarapannya teh talua biasanya. Dan ada jeruk nipis. Kenapa harus dikasih jeruk nipis? Itu sebenarnya tergantung pelanggannya sih. Ada yang mau yang agak asam-asam sedikit pakai jeruk nipis. Tapi kalau menurut Mas Kano segini sudah cukup. Ya. Tapi Oke. kalau mau ditambahkan jeruk nipis boleh. Tergantung selera berarti Ya. ya. Oke. Harganya berapa sih, Ti? Kalau teh talua? Kalau teh talua ini kita jualnya 13.000. 13.000. Wow. Ya, Worth betul. it lah pemirsa. Dan ini termasuk best seller juga ya? Ya, Best seller. benar. Dan orang kalau kesini harus pesen teh taluannya Teh talua. pemirsa. Nyobain langsung perpaduan teh dan telur. Oke, udah minum. Menurut kamu paling awal enak apa yang mesti kita coba nih? Paling pas. Nasi dendeng. Nasi dendeng. Oke, kita coba pemirsa ya nasi dendeng. Bisa diceritakan Ranti, ini selain dendeng ada apa aja sih di sini? Kalau kita setiap menu itu ada kerupuk singkong itu khas dari Padang. Di sini ada, cuma kalau di rumah makan Padang di sana biasanya pakai kerupuknya yang itu. Oh. Kalau di Padang namanya ribi, kerupuk ribi. Ribi. Ya, Kalau pakai kerupuk biasa, bisa juga. Cuma kita pengen nampilkan yang khas dari Minang sih khas dari sebenarnya. Minang. Ya, Jadi makan ini udah berasa lagi Minang. berasa di Minang. Padahal Berasa kita di lagi di Padang. Jagakarsa di Jakarta. Dendengnya ini dendeng apa? Dendengnya ini dendeng renyah. Ini Sambil coba ya. boleh silakan dicoba. Rasanya nggak terlalu pedas, nggak terlalu asin juga. Cocok menurut saya. Dendeng renyah ya. Biar lebih berkuah mungkin bisa pakai sayur daun singkong. Oh, jadi ini daun singkong tujuannya buat? Makan pakai dendeng. Oh, jadi dicampur nih ya? Ya boleh, cobain sedikit. Jadi nggak kering pemirsa, ada sayur-sayurnya juga. Ini perpaduan daun singkong sama kecombrang. Apa namanya? Sayur daun singkong. Ya betul, sayur daun singkong kecombrang. Khas Minang juga. Benar, Semua yang makan ini khas Minang. khas Minang. Minang Bukit Tinggi Padang, Bukit Tinggi Payakumbuh kita. Sekarang apa nih, Tik, yang akan kita cobain nih? Cobain mie tahu. Oh, mie tahu. Oh, sorry. Ini harganya berapa tadi? Kalau nasi dendeng kita jual di harga 28.000. 28.000. Itu udah paket sama Sayur. Menu selanjutnya yang akan saya cobain adalah mie tahu. Mie tahu. Ini unik nih. Mie sama tahu. Cerita nih, ini makanan asli Minangnya dari mana sih mie tahu ini? Mie tahu ini dari Bukit Tinggi. Oh, gini. Kalau Bukit Tinggi itu kebetulan kampung lahiran saya. Oh, kamu dari sana ya? Ya. Oke. Memang yang dijual di Silomak ini makanan-makanan khas Bukit Tinggi semua atau Rata-rata Bukit Tinggi Payakumbuh. apa aja sih yang ada di dalam mie tahu ini? Mie tahu itu kita pakai mie kuning yang dari Padang. Kalau mie kuning sini kan mie telurnya lebih tebal. Iya. Kita pilih yang agak tipis dan pipih seperti ini. Nah, nanti kita campur sama tahu putih, tahu goreng. Dan bumbunya bumbu kacang. Nanti ada irisan daging sama irisan dendeng di sini. Rasanya kayak gado-gado tapi mie ya? Nah, iya. Kalau nasi goreng di sini kan kebanyakan dia pakai sayurnya sudah include di dalam ya.
Nah, sama telurnya. Nah, kita di sini telurnya dipisah. Sama bumbunya bumbu khas Silomak sih sebenarnya. Bumbunya apa aja sih nanti? Bumbu dasarnya sebenarnya sih sama, bawang merah, bawang putih, cabe, kayak gitu sih. Nanti Mas Manu cobain, ini kan ada telur dadar tipis. Iya. Nah, cobain nanti juga pakai telur barendo. Oke, boleh. Beda sensasinya. Beda ya? Ya, Ini kita harus campur sama ini nih. boleh dicoba pakai nasi Ini goreng. dipesan terpisah atau gimana? Dia di menu terpisah. Oh, Ya. telur apa ini? Talua barendo. Bisa jelasin. Telurnya dimasaknya seperti apa? Kok bisa bentuknya bisa menarik seperti itu? Ini dibilang telur barendo karena dia banyak kayak rendah-rendah gitu loh. Jadi banyak lebih crispy. Kalau talua barendo ini kita di harga 8.000. Gimana talua barendonya? Wow, rasanya crispy. Kayak makan kulit ayam tapi ada telurnya gitu. Ini soto Minang. Soto bening ya? Ya. Soto Minang. Apa sih bedanya soto Minang dengan soto-soto lainnya? Kalau soto Minang itu khasnya dia pakai pergedel. Oke. Pergedel kentang sama irisan daging goreng. Itu khasnya dari Minang. Nah, masakan Minang kan biasanya kan identik dengan santan nih, tapi kenapa di soto ini nggak ada santan? Apa memang tipikalnya bening seperti ini atau gimana? Di Padang itu kan kalau makannya terlalu banyak santan, jadi kayaknya ada satu makanan yang nggak santan buat menetralisir semuanya. Biasanya ini. Ini juga biasa dimakannya sarapan ini. Contohnya apa sih? Iya, betul. Kalau soto Minang itu kita di harga Rp22.000. 22.000. Ya. Dan khasnya di kita itu di sini kita nasinya nggak yang pulen. Biasa kan di sini kan nasinya pulen. Iya. Nah, kita nasi perak. Oh, nasi perak. Dan itu lebih cocok ya? Ya, buat, betul. masakan soto. Oke pemirsa, saya udah nyicipin semua makanan yang disajikan, makanan-makanan andalan yang ada di Silomak, termasuk minuman ini, Teh Talua. Intinya ini recommended banget buat pemirsa yang ingin mencari masakan Minang atau masakan khas Padang yang berbeda nih dengan restoran-restoran Padang lainnya. Saya pengen ngobrol soal Silomak ini dengan Ranti. Ranti, Silomak itu apa sih ada ya? Silomak itu sebenarnya ada dua makna. Yang pertama, Silomak itu adalah nama daerah di salah satu Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Nama daerahnya itu Sari Lama. Kebetulan Sari Lama itu kampung halaman dari ayah saya. Kalau yang kedua, Silomak itu memiliki makna artinya si enak. Karena Loma itu di Padang artinya enak. Khususnya di daerah Sari Lama ya. Loma itu artinya enak. Jadi si enak. Si enak. Dan memang beneran enak pemirsa. Alhamdulillah. Gak hanya sekedar nama. Ini di daerah Jagakarsa. Kenapa Ranti memilih buka di daerah Jagakarsa ini? Kebetulan kita rumahnya masih di daerah Jagakarsa, tidak jauh dari Rumah Pohon. Oh, Rumah Pohon ini. Ya. Dan ini aksesnya sangat gampang banget pemirsa. Kalau pemirsa mau mampir ke Silomak ini bisa menggunakan KRL juga, turun di stasiun Lenteng Agung. Lenteng Agung, benar. Lenteng Agung, naik Gojek itu sekitaran 2 kilo atau naik transportasi online. Kalau yang ingin naik kendaraan bawa mobil atau bawa motor, aksesnya juga nggak terlalu jauh ya dari tol Simatupang tadi dan termasuk dari kawasan Pasir itu. Dan ini cukup strategis karena di daerah ini ramai sekali yang lewat. Jadi dan tidak sulit juga untuk mencari Silomak ini karena sudah ada di Google Maps. Oke, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kita kalau hari biasa, hari Senin, kebetulan kita libur setiap hari Selasa. Jadi untuk hari Senin, Rabu, Kamis kita buka di jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalau untuk di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kita buka lebih pagi di jam 8. Karena kita ada sarapan pagi lontong sayur di hari weekend. Oke ya, jadi pemirsa yang pengen sarapan mungkin lagi hari Sabtu Minggu ya, lagi naik sepeda, olahraga atau jogging di sekitar sini, boleh tuh mampir ke Silomak, nyicipin lontong sayurnya ya. Boleh. Buat sarapan. Oke, udah buka berapa lama nih Ranti Silomak ini? Ini kita jalan di tahun ketiga. Tahun ketiga, kamu udah 3 tahun jadi pas. Menuju tahun ketiga berarti. Pas tahun ketiga. Dan ini yang membangun siapa, Ranti sendiri atau keluarga? Kebetulan ini berdua sama Mama. Jadi awalnya itu kita buka di tahun 2021.
itu COVID masih lumayan tinggi sih saat itu. Tinggi-tingginya, Mbak? Ya, kebetulan di sini karena ini dekat sekali sama rumah, jadi kita lihat ada tenan yang kosong, terus tanya sana sini, dan kebetulan juga saat itu di kantor nggak terlalu banyak pekerjaan, jadi sudah bisa diurus untuk resign. Mama juga selesai dari kerjaan sebelumnya, itu pensiun dini Mama. Jadi kita putuskan untuk buka tempat makan. Awalnya nyoba-nyoba sih, karena kan pada saat pandemi ya, tadinya kita mengandalkan yang online, karena waktu itu masih ada PPKM kalau nggak salah, pembatasan apa. Ranti kan dulu juga kerja kantoran ya? Iya. Kenapa kok bisa memutuskan membuka ini dan sekarang fokus di sini? Gitu, kan? Iya betul. Gimana sih, Ran? Sekarang fokus di Silomak karena ternyata kalau punya usaha itu nggak bisa setengah-setengah, Mas. Jadi ya kita putuskan udah stay di sini aja, fokus di sini. Gimana ini untuk kedepannya lebih maju lagi. Awalnya gimana Ranti saat membuka ini? Apakah berat atau justru tantangannya gimana sih saat awal-awal Ranti membuka Silomak ini? Awalnya pasti berat sih Mas, karena kan terbiasa dengan kondisi perkantoran, bukan di dapur, tiba-tiba harus buka Silomak. Tiap hari dari pagi sampai malam ada di sini, ada di dapur, tapi kita jalaninnya enjoy aja. Mungkin karena passion kita tuh di masakan kayaknya. Masak-memasak sepertinya. Dan dulu mayoritas kan belum boleh nih awal-awal Silomak kita makan di sini tempat. Ya. Jadi dulu itu lebih banyak ke ojek online gitu ya. Kita kebetulan ada buka di GoFood, di Grab ada, di Shopee juga ada. Jadi pemirsa yang ingin pesan Silomak tapi nggak sempat mampir sini bisa langsung ke aplikasi-aplikasi yang tadi. Oke, ini Ranti yang masak sendiri atau gimana sih makan makanan ini? Beberapa makanan ini aku yang masak, beberapa ada mama yang bantu masak. Yang biasanya konsumen di sini tuh siapa aja sih kalangannya? Orang tua, anak-anak milenial atau gimana? Rata-rata pelanggan kita tuh dibilang tua sih enggak juga ya. Anak-anak muda ada, tapi rata-rata mereka Minang. Oh, orang-orang Minang. Tapi beberapa orang asli sini juga banyak kok. Yang penasaran dengan ya, apa ya, betul. Artinya ini masakan yang bisa dicicipi oleh semua kalangan ya, Ranti ya. Insya Allah cocok untuk semua lidah. Ranti, apa yang membedakan Silomak dengan rumah makan Padang lain? Makan Minang lain? Yang membedakan adalah beberapa menu kita itu adalah menu yang memang kita ciptakan sendiri di rumah. Beberapa menu ini awalnya menu andalan di rumah sebenarnya. Kita kasih coba ke orang dan alhamdulillah orang-orang pada ketagihan. Jadi kita jual. Oke Ranti, ini kan Ranti yang membuka usaha ini ya di usia yang mungkin masih muda. Motivasi apa sih awalnya kamu pengen buka Silomak ini? Awalnya itu mungkin karena beberapa menu ini menu rumahan yang dimasak sama orang tua. Jadi kayak semua orang tuh harus nyobain menu ini tuh enak loh. Di Minang itu nggak cuma ada rendang, ada ayam pop dan yang lain-lain. Ada menu ini loh gitu. Dan ini yang termasuk langka ya. Ya. Artinya mungkin di Jakarta hanya sedikit yang menjual ini atau mungkin baru ini kali ya Ranti? Sedikit yang tahu. Oke, Ranti ini kan pengen juga nih share ke pemirsa gimana sih tipsnya seorang Ranti atau mungkin bisa berbagi tips lah buat teman-teman kita kelompok-kelompok kaum milenial nih Gen Z yang pengen buka usaha seperti ini. Kira-kira apa aja sih yang harus mesti dirintis awalnya dan tips-tipsnya deh Ranti? Yang pasti kalau mau buka usaha itu harus ada tekad di awalnya itu harus kuat sih. Karena sepanjang perjalanan buka usaha itu pasti ada merasa capek, pastilah ya. Merasa tiba-tiba pengen berhenti aja pasti ada. Cuma balik lagi ke niat awalnya apa dan fokus aja. Insya Allah kedepannya ada jalan. Kalau untuk awal memulai bisnis kuliner, kalau menurut aku seharusnya sih memang terjun sendiri harusnya. Jadi bisa melihat pasarnya kayak gimana, pelanggannya kayak gimana, kriteria pelanggan tuh kayak gimana. Karena beberapa menu juga kan disesuaikan dengan pelanggan.
percuma kalau misalkan masakan itu enak di kita tapi pelanggan yang nggak suka, nggak ada yang beli juga. Dan kita sebagai perintis owner juga harus turun langsung ya, Ya, Ranti, betul. melihat proses Melihat masaknya. sendiri lah. Semoga juga Silomak juga semakin berkembang ya. Amin. Biar saya yang warga pinggiran Jakarta nggak perlu jauh-jauh datang ke Jagakarsa. bisa nyicipin Silomak di tempat lain yang dekat. Amin. Oke, Ranti, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih Mas Makanannya Rano. enak sekali. Semoga Alhamdulillah. saya nanti ke depan bisa nyicipin lagi Boleh. Silomak. Oke pemirsa, tadi saya sudah mencicipi banyak sekali menu yang ada di Silomak ini. Intinya sangat direkomendasikan buat pemirsa yang ingin mencicipi masakan Minang dengan cara yang berbeda atau dengan rasa yang mungkin jarang kita temui di tempat-tempat restoran Minang pada lainnya. Nilainya saya kasih 9 dari 10. Oke. Buat pemirsa yang ingin ke Silomak, ingin mencicipi di sini, nanti akan di-share alamatnya, lalu akan ditampilkan akun GoFood-nya juga supaya nanti mungkin pemirsa yang ingin nonton atau ingin makan pesen bisa pesen dari situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cintailah terus kuliner Nusantara dengan kita beli makanan-makanan khas Nusantara. Sampai jumpa.